Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodo di podcast Kebangkitan Spiritual. Episode kali ini kita mau obrolin sesuatu yang gue rasa setiap orang pasti punya cerita sendiri. Trauma atau ya luka batin lah. Kadang orang bilang, udah lupakan aja, move on. Tapi kalau mau jujur, beberapa pengalaman paling sakit justru akhirnya bikin gue, kita semua kali ya, melihat hidup dari sudut yang sama sekali gak pernah kepikiran sebelumnya. Gue inget banget waktu kehilangan tuh kerjaan, terus hubungan juga amburadul. Ibarat semuanya tuh kayak diambil satu-satu gitu. Bahkan sempet nanya ke diri sendiri, ini kenapa sih harus gue? Nah, kalau balik ke perspektif psikologi modern, trauma tuh bukan cuma soal luka yang gak kelihatan, tapi juga bisa jadi pintu masuk ke kesadaran yang lebih dalam. Di spiritualitas juga, penderitaan sering justru jadi semacam katalis. Gue suka banget kisahnya Buddha Gautama, yang setelah melihat penderitaan manusia, justru hidupnya berubah total. Satu lagi Eckhart Tolle, yang katanya pernah ngalamin depresi parah, terus tiba-tiba ya terbangun. Hidupnya berubah setelah stuck sama rasa sakit. Jadi kayak penderitaan itu semacam alarm keras kalau ada sesuatu yang harus dibuka dari dalam. Meskipun rasanya gak enak banget di awal. Jadi titik start gitu. Kalau gue pribadi sempat tuh kayaknya bener-bener lost, semua yang gue andalin hilang. Tapi justru di situ gue belajar ngeliat ke dalam. Gak gampang, serius. Kadang nangis, kadang malah ketawa sendiri karena ngerasa kok gue bego banget ya. Tapi disitulah justru titik baliknya. Trauma yang dulu ditolak malah jadi alasan buat kenal diri sendiri lebih dalam. Jadi kalau hari ini lu ada di titik paling bawah, coba deh, siapa tahu itu justru awal dari babak baru yang gak kepikiran sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke gimana sih caranya nyelam ke dalam luka itu, bukannya kabur. Di episode sebelumnya gue pernah bahas soal pentingnya komunitas sama mindfulness buat transformasi batin. Nah, sekarang kita lebih personal, ke dalam diri sendiri. Banyak yang bilang, udah lawan aja rasa sakitnya. Tapi sebenarnya semakin dilawan, makin keras juga balikannya ke kita. Gue sih ngalamin banget. Coba deh, pernah gak sih cuma duduk diam, bener-bener ngerasain sakit itu tanpa penghakiman? Kayak meditasi, journaling, atau praktik mindfulness. Awalnya gak gampang, malah kadang lebih nyesek. Tapi lama-lama ada ruang di dalam yang kebuka. Ada napas baru, walaupun dikit banget ya. Gue jadi inget kisahnya Viktor Frankl, seorang psikolog yang pernah ditahan di kamp konsentrasi. Ia menemukan makna di tengah penderitaan paling brutal sekalipun. Dia bilang gini, seseorang masih bisa memilih sikapnya, bahkan ketika segala sesuatu telah diambil. Mungkin itu juga yang bikin gue percaya, selama kita bisa hadir, penuh, sadar, gak kabur, ada kemungkinan buat menemukan makna baru di balik luka yang kelihatannya gak ada gunanya. Kadang pertanyaannya tuh, gimana sih kok bisa menerima dan gak ngelawan? Jawabannya, ini klise banget, tapi emang harus dilalui. Pelan-pelan, kita kasih ruang buat ngerasain tanpa jadi korban pikiran sendiri. Setiap kali bisa menerima, walaupun cuma sedikit, kayak ada energi baru yang masuk. Bukan buat move on cepat, tapi buat pelan-pelan menemukan diri yang lebih kuat. Jadi, menghadapi luka itu bukan soal ngilangin sakitnya, tapi berubah cara kita ngelihat apa arti dari rasa sakit itu. Oke, kita udah ngobrol banyak soal trauma dan gimana menghadapi luka. Sekarang pertanyaannya, apa sih akhirnya setelah semua proses itu?
Gimana cara trauma berubah jadi kebijaksanaan spiritual. Gue suka banget kutipan Rumi, dia bilang kayak gini. Gue terjemahin aja ya. Kepedihan adalah tempat cahaya bisa masuk. Sederhana banget tapi dalam. Karena kadang luka itu malah pintu buat cahaya masuk, buat kebijaksanaan tumbuh. Ada satu contoh lagi yang bikin gue salut. Nelson Mandela. Bertahun-tahun di penjara. Bukannya makin dendam, dia malah justru jadi simbol rekonsiliasi dan pencerahan buat bangsanya. Kebayang gak sih gimana beratnya proses surrender dan menerima kenyataan? Tapi dari situ, dia nunjukin kalau penderitaan bisa jadi kekuatan besar. Bukan buat menghancurkan, tapi buat membangun sesuatu yang lebih besar lagi. Kalau gue pribadi, dan ini mungkin sering dengar ceritanya, setelah semua air mata sama doa yang nangkring gak jelas, keheningan itu kadang jadi satu-satunya teman. Gue pikir awalnya keheningan dan gak ada jawaban tuh artinya gagal berdoa. Ternyata justru di situ pelan-pelan ada makna baru. Kestabilan batin kadang cuma seupil, tapi nyata. Gue belajar bahwa surrender sama kehidupan itu bukan berarti nyerah dalam arti negatif, tapi justru tanda mulai dewasa spiritual. Kadang caranya gak indah, tapi hasilnya selalu lebih tenang. Nah, itu sih sedikit sharing dari gue hari ini. Gue yakin perjalanan setiap orang beda-beda, dan episode kali ini mungkin bisa jadi pengingat kalau luka itu bukan akhir cerita. Masih banyak yang bisa kita obrolin. Nanti di episode depan gue pengen share soal peran harapan sama keajaiban kecil di tengah perjalanan spiritual. Jadi stay tune aja di Kebangkitan Spiritual. Makasih udah dengerin, semoga sedikit cahaya mampir di hati kalian.